Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Brit Halizer full cell versus semikonduktor. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Sultan Aulia, Muhammad Ibrahim, dan Wayan Krishna Febian. Apa itu breathalyzer? Yaitu alat untuk mengukur kadar alkohol atau etanol dalam napas manusia. Dengan prinsip kerjanya, alkohol dalam darah menguap di paru-paru dan uapnya dikeluarkan melalui napas, sehingga dapat dideteksi saat seseorang menghembuskan napas. Ketika kamu meniup ke alat breathalyzer, udara yang kamu hembuskan akan melewati sebuah ruang kecil di dalamnya. Di ruang itu, terdapat lapisan yang bereaksi dengan uap alkohol dari napasmu. Reaksi tersebut menghasilkan sinyal listrik kecil. Semakin banyak alkohol dalam napasmu, semakin kuat sinyal yang dihasilkan. Sinyal itu kemudian diukur oleh sensor dan diubah menjadi angka untuk menentukan apakah kamu akan masuk penjara. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi dari breathalyzer. Untuk klasifikasi daripada breathalyzer itu terdapat fuel cell, yaitu di dalam sensor fuel cell itu terdapat etanol atau alkohol yang dioksidasi pada anoda. Nah, berikut adalah langkah-langkah penggunaan fuel cell, yaitu ketika pengguna mengeluarkan nafas, alkohol masuk ke dalam suatu ruang sehingga oksidasi terjadi. Elektron mengalir melalui rangkaian luar. Nah, ion bergerak menuju elektrolit ke katoda. Nah, di katoda terjadi reduksi oksigen. Berikut adalah reaksi utama, rumusnya seperti berikut, yang berarti etanol diubah menjadi asam asetat, menghasilkan elektron yang ini menjadi arus listrik. Terus ion H bergerak di dalam elektrolit dan di katoda terdapat rumus seperti berikut. Jadi secara keseluruhan pergerakannya adalah alkohol yang dicampur oleh oksigen menghasilkan air plus arus listrik. Berikut adalah hubungan matematisnya. Ini bagian yang sering dilompati, padahal ini kenapa bisa jadi angka BAC. Hukum dasarnya itu adalah I sama dengan N kali F kali R, di mana I itu sendiri adalah arus listrik, N adalah jumlah elektron per molekul, F sendiri adalah konstanta Faraday, dan R sendiri itu adalah laju reaksi. Nah, hubungan penting adalah laju reaksi itu sebanding dengan konsentrasi alkohol, maka arus sebanding dengan konsentrasi alkohol. Ini menjadi dasar BAC itu adalah sebanding dengan I sebanding dengan arus. Nah, terus terdapat semikonduktor. Ini bukan mengukur alkohol secara langsung, melainkan mengukur perubahan sifat listrik atau resistansi akibat interaksi gas di permukaan sensor. Langkah-langkahnya adalah ketika sensor dipanaskan, lalu oksigen dia menyerap elektron sehingga ketika nafas itu masuk atau nafas yang diukur di sini adalah maksudnya si alkohol tersebut, elektron dilepas kembali, lalu resistansi materialnya turun. Nah, berikut adalah untuk reaksi kimianya. Sensor yang biasa dipakai untuk mengukur ini adalah SnO2, tin dioksida yang dipanaskan. Nah, apabila kondisi tanpa alkohol, oksigen dari udara menangkap elektron O2 plus E di pangkat E bergerak menuju O. Nah, dampaknya adalah elektron berkurang di material, terbentuk depletion layer, resistansi naik. Saat ada alkohol naik, alkohol bereaksi dengan oksigen terabsorpsi seperti berikut. Dampaknya ketika elektron dilepas kembali, resistansinya turun. Nah, berikut adalah untuk hubungan secara matematisnya, perhitungannya. Nah, untuk datasheetnya seperti berikut. Di sini dijelaskan banyak sekali untuk tampilan-tampilan datasheetnya, tapi ada beberapa yang kita mau tampilkan seperti sensitivitasnya. Kalau untuk fuel cell breathalyzer itu secara sensitivitasnya dia tinggi. Kalau semikonduktor breathalyzer itu dia cukup tinggi tapi tidak selektif. Kalau fuel cell breathalyzer itu dia bisa lebih selektif, dan juga secara umur sensor si fuel cell breathalyzer itu lebih panjang dibanding semikonduktor. Juga secara harga fuel cell breathalyzer itu lebih mahal
dibandingkan semikonduktor breathalyzer. Berikut adalah datasheetnya, juga terdapat datasheet secara ringkasnya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Wayan Krisna Febian. Selanjutnya ada contoh nyata. Contoh nyatanya itu IID. Apa itu IID? IID adalah alat breathalyzer yang dipasang di mobil. Mobil tidak bisa menyalakan sebelum pengemudi meniup alat dan lolos batas alkohol. Untuk cara kerja singkatnya, yang pertama ada pengemudi meniup alat, yang kedua sensor mengukur kadar alkohol, yang ketiga jika melebihi batas maka mesin tidak bisa hidup. Sistem yang terlibat dalam implementasi nyata ini bukan cuma sensor. Yang pertama itu ada sensor. Itu sensor biasanya pakai blue cell, lebih akurat. Yang kedua microcontroller, otak sistem mengolah data sensor dan mengambil keputusan. Yang ketiga sistem kontrol mesin mobil, itu untuk menghubungkan alat ke sistem atau bisa menguji mesin jika gagal tes. Yang keempat, kadang dilengkapi fitur seperti kamera memastikan yang meniup adalah pengemudi. Yang kedua, GPS untuk melacak lokasi pengguna. Yang ketiga, data logging untuk menyimpan riwayat tes. Next. Selanjutnya ada tantangan teknis di lapangan. Yang pertama ada false positif atau pembacaan salah. Masalah, sensor bisa tertipu oleh zat lain yang bukan alkohol minuman, tapi punya sifat kimia mirip. Zat lain bisa terbaca seperti alkohol. Contohnya itu ada bensin, Monwes, parfum. Yang kedua itu ada trip dan kalibrasi sensor. Masalahnya sensor berubah akurasi sering waktu. Yang kedua harus dikalibrasi rutin 30-60 hari. Kenapa ini serius? Sedikit error maka keputusan hukum bisa salah. Yang ketiga, trade off akurasi versus biaya. Masalah blue cell akan akurat tapi mahal. Semiconductor murah tapi banyak error. Ini dilema engineering klasik. Mau akurat maka mahal, mau mudah maka kurang reliable. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.